Yesus. Oh, kerinduan kami Tuhan, pribadi-Mu. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh Bapa, ku datang menyembah-Mu. Yesus, kami berserah, kami percaya rencana-Mu tak pernah gagal. Rencana-Mu yang terbaiklah Kau sediakan. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Kini aku percaya tiada
Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Dan kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami ikuti, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku, selama-lamanya ku mau ikut rencana-Mu, ku mau ikut kehendak-Mu, ku mau ikut terang-Mu Yesus. Oh, tak tergantikan, tak tergoyahkan. Engkau di dalamku dan ku di dalam-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama-sama katakan, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, oh, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia
tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami menyadari bahwa hidup kami adalah untuk Tuhan. Hidup kami seluruhnya sudah dibeli dan sudah disebar oleh Tuhan. Karena itu kami ingin memuliakan Tuhan dengan hidup kami, keseluruhan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk tahun yang baru Kau berikan. Terima kasih untuk hari-hari sudah boleh kami lewati. Kiranya itu semua semakin membuktikan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu, biarlah Kau tenangkan hati kami, Kau berikan kami hikmat, agar kami bisa dengan jernih mendengar suara Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Saudara, ini adalah kita memasuki awal-awal tahun yang baru. Sungguh suatu hal yang luar biasa, kalau kita merasa bahwa begitu cepat tahun berlalu. Kayaknya baru kapan hari kita Natalan, baru kapan hari kita merayakan tahun baruan juga di tahun yang lalu. Tapi sekarang udah tahun baruan lagi. Orang bilang bahwa time flies. Kalau kita ketemu dengan teman-teman saudara-saudara kita, rekan-rekan yang lama gak ketemu, kayaknya wah udah lama ya kita gak ketemu. Kita melihat anak-anak sudah pada besar, anak-anaknya mungkin sudah pada kuliah, udah punya anak mungkin. Jadi waktu ini tak terasa begitu cepat berlalu. Dan biasanya di dalam momen tahun baru seperti ini, banyak di antara kita yang bikin resolusi, membuat resolusi baru. Apa yang akan dilakukan di tahun depan. Mungkin juga memperbarui resolusi yang sudah lama, jadi disesuaikan lagi dengan kondisi saat ini. Seperti juga kita mengevaluasi kembali tujuan-tujuan kita untuk tahun ke depan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dikurangi. Nah Bapak Ibu, demikian juga kehidupan kita orang yang percaya. Kita perlu untuk tahu dengan jelas tujuan hidup kita. Mengetahui tujuan hidup adalah satu hal yang mendasar dan sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Paling tidak ada 3 alasan kenapa kita mesti tahu tujuan hidup kita dalam Tuhan. Yang pertama adalah karena mengetahui tujuan hidup, kita akan menentukan gimana cara kita hidup. Bapak Ibu sadar atau tidak, cara hidup seseorang itu dipengaruhi oleh tujuan hidupnya. Tujuan hidup yang benar akan mempengaruhi bahwa apa yang dilakukan juga benar. Demikian juga cara hidupnya juga benar. Demikian juga tujuan hidup yang salah akan mempengaruhi cara hidup yang salah juga. Pilihan-pilihannya akan dipengaruhi, nilainya juga akan dipengaruhi. Dalam Alkitab ada satu kisah tentang orang yang begitu dipengaruhi oleh tujuan hidupnya. Kita akan membaca tentang Ribka dalam Kejadian 25-21. Kejadian 25 ayat yang ke-21 demikian firman Tuhan. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Bapak Ibu, Ribka adalah istri salah seorang bapa leluhur Israel yaitu Ishak. Dan diceritakan bahwa Ribka ini mandul. Tapi Ishak mendoakan dia dan akhirnya Tuhan mengabulkan doa Ishak sehingga Ribka akhirnya mengandung. Tetapi setelah mengandung, ya dalam kandungan ternyata anaknya anak kembar. Kita tahu ya, Yakub dan Esau. Dan di dalam kandungan Yakub dan Esau ini sudah gontok-gontokan, sudah tidak cocok dalam kandungan. Jadi mereka bergulat di dalam kandungan. Dan itu tentu menyusahkan hati ibunya, hati Ribka. Mendengar hal ini, Ribka begitu putus asa dan berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Ayat 22. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk pada Tuhan. Saat Ribka belum punya anak, dia putus asa, dia meminta suaminya berdoa dan akhirnya dia punya anak. Setelah punya anak atau setelah dia mengandung dan ada trouble dalam kandungannya karena anak kembar dan mereka selalu bergulat di dalam kandungan mamanya, Ribka juga putus asa. Ribka juga sedih dan mempertanyakan, apa gunanya aku hidup kalau aku
punya anak dalam kandungan dan mereka selalu di dalam aja udah bergulat mereka. Bapak Ibu, berpuluh tahun kemudian tentu Yakub dan Esau makin besar, makin dewasa, mereka menikah. Esau menikah dengan perempuan-perempuan yang tidak kenal Tuhan, tidak kenal Allah Israel, dengan perempuan-perempuan Het, dan itu menyusahkan hati Ribka. Ribka juga khawatir nanti jangan-jangan Yakub juga menikah dengan perempuan yang gak kenal Tuhan. Itu malah menyusahkan hati Ribka. Dan juga kita tahu Yakub dan Esau berkonflik. Ribka begitu khawatir kalau Esau ini akan membunuh Yakub adiknya. Sekali lagi Ribka juga berkata di Kejadian 27:46, apa gunanya aku hidup ini seperti ini? Saat Ribka belum punya anak, dia mengatakan, aduh aku gak berguna hidup. Saat dia sudah mengandung, tapi anaknya di dalam saling bergulat, Ribka juga berkata, apa gunanya aku hidup? Saat mereka udah besar, anaknya udah besar, tapi mereka berkonflik. Dan mereka, Esau paling tidak menikah dengan orang-orang perempuan yang tidak beriman, tidak mengenal Tuhan. Ribka berkata, apa gunanya aku hidup? Ribka berpikir bahwa memiliki anak adalah segala-galanya. Ribka menempatkan memiliki anak adalah tujuan hidupnya segala-galanya. Karena itu saat anak-anaknya ini mengecewakan, ia begitu kecewa. Bapak Ibu, jelas kita mengetahui bahwa tujuan hidup sangat penting karena mempengaruhi cara hidup seperti yang Ribka alami. Bapak Ibu, alasan kedua kenapa kita mesti tahu, penting untuk tahu tujuan hidup kita adalah karena mengetahui tujuan hidup mempengaruhi bagaimana seseorang menilai sesuatu. Apa yang dipandang penting dalam hidup itu ditentukan oleh tujuan hidup seseorang. Ada satu contoh yang begitu jelas tentang tujuan hidup yang begitu merubah nilai tentang seseorang, tentang Rasul Paulus. Bapak Ibu boleh baca di surat Filipi pasal 3 ayat yang keempat sampai yang ke-11. Filipi 3 ayat 4 sampai 11. Kita tahu Paulus menceritakan pengalamannya, menceritakan masa lalunya dengan penuh kebanggaan. Dia adalah orang Farisi yang sangat saleh. Dia sudah lahir juga sebagai seorang Ibrani asli, tapi dia juga dapat paspor Roma. Dia punya kewarganegaraan Roma. Dia seorang yang sangat pandai, terpelajar, seorang terpandang, juga golongan Farisi ini golongan sangat elit pada saat itu. Dia juga secara kelahiran dia juga suku Benyamin, suku bangsawan. Jadi Paulus ini punya semua hal yang dianggap manusia, dianggap oleh dunia adalah suatu kebanggaan saat itu. Bahkan saat ini pun juga kalau Paulus mungkin hidup di dunia saat ini, dia berhak atau layak berbangga. Paulus punya privilege atau hal-hal yang dia dapatkan secara kelahiran. Misalnya dia lahir dari suku Benyamin, orang Ibrani. Dan juga hal-hal yang dia dapatkan secara dia berusaha, achievement. Misalnya dia bisa menembus, dia belajar dengan sungguh-sungguh pada Gamaliel dan akhirnya masuk pada golongan Farisi yang sangat elit waktu itu. Dia sekarang mungkin dia juga mempunyai banyak gelar ya kalau di dunia zaman sekarang. Dia juga golongan akademisi yang luar biasa. Tapi suatu saat dia berada di jalan menuju Damaskus itu, dia bertemu dengan Yesus secara pribadi, dan sejak saat itu pandangan dan nilainya berubah secara drastis. Apa yang dulu dianggap keuntungan, sekarang dianggap kerugian. Apa yang dulu dianggap hal-hal yang luar biasa kebanggaan, bahkan sekarang dianggap sampah. Kita tahu sampah hal yang gak berguna, kita buang. Dan kita gak mau menyimpan atau dekat-dekat dengan sampah. Bayangkan suatu perubahan yang sangat drastis. Dulunya keuntungan, sekarang kerugian. Dulunya kebanggaan, sekarang sampah. Itulah yang dialami oleh Paulus. Itulah yang perubahan hidup yang dialami oleh Paulus. Tujuan hidup seorang mempengaruhi dia dalam menilai segala sesuatu. Misalkan seseorang memiliki nilai atau tujuan hidup ingin memiliki harta yang banyak, ingin kaya, tentu itu mempengaruhi dia dalam menilai atau dalam memandang sesuatu. Yang tentu menilai segala sesuatu berdasarkan materi, yang tentu menilai segala sesuatu berdasarkan apa yang kamu punya, berdasarkan untung rugi. Karena apa? Tujuan hidupnya adalah materi atau kekayaan. Kita tentu harus kembali mengevaluasi apa tujuan hidup kita. Apakah hal yang materi atau hal yang kekal. Itu yang kedua. Bapak yang ketiga sekarang. Ketiga, apa sih kenapa kita perlu dengan jelas tahu tujuan hidup kita. Yang ketiga adalah karena dengan mengetahui tujuan hidup kita, itu menentukan kepuasan hidup kita.
ternyata kepuasan hidup ditentukan oleh tujuan hidup seseorang. Kembali pada Paulus ya, ini sekali Paulus jadi contoh. Kita lihat di 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Saya bacakan dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Paulus di akhir hidupnya menulis bahwa dengan bangga, dengan puas, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Kita juga sering lihat ayat ini dicantumkan di obituari, dalam berita-berita kematian seseorang, bahkan juga dicantumkan, ditulis di batu nisan seseorang. Bapak Ibu, Paulus sebenarnya nulis ini bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Paulus sedang menulis ini tapi di dalam penderitaan. Paulus di akhir hidupnya bukan meninggal secara baik-baik, dia dieksekusi oleh kekaisaran Roma. Dia dieksekusi dengan cara dipenggal oleh kekaisaran Roma. Banyak mengatakan bahwa saat itu hukuman eksekusi dengan dipenggal adalah yang terbaik karena akan meninggal dengan langsung, tidak mengalami kesakitan. Karena Paulus juga termasuk warga negara Roma. Kita bandingkan dengan Tuhan Yesus yang nggak memegang paspor Roma sehingga harus dieksekusi dengan cara disalibkan. Bapak Ibu, tapi dalam seperti ini, dalam situasi kematian sudah mendekat, dalam situasi penderitaan, Paulus tetap bisa puas dan sukacita karena apa? Dia tahu bahwa dia sudah memenuhi dan puas memenuhi tujuan hidupnya. Tuhan Yesus juga demikian. Bapak Ibu, coba kita renungkan Tuhan Yesus. Bagi orang dunia, dia mati muda, dia berakhir hidupnya pada umur 33 tahun. Tuhan Yesus juga secara pengikut saat itu tidak banyak, Bapak Ibu. Hanya mungkin sekitar 70 orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu itu juga banyak orang menolak dia. Banyak orang tidak terima dengan ajarannya. Bisa dibilang bahwa secara orang dunia, Yesus Kristus bukan orang yang berhasil, bukan orang yang gagal. Bukan orang yang berhasil menurut saya, orang yang gagal. Bayangkan mati muda, matinya juga dengan cara dieksekusi, dengan cara yang mengenaskan. Tetapi kita lihat di akhir hidup Yesus Kristus yang menutup semuanya dengan mengatakan, sudah selesai. Ada satu kepuasan di sana. Ada sesuatu yang membuat Tuhan Yesus dan Rasul Paulus itu menutup hidup mereka dengan sukacita, dengan puas. Karena apa? Mereka tahu bahwa mereka telah hidup dan menghidupi tujuan Allah dalam hidup mereka. Bapak Ibu, sudahkah kita tahu dengan jelas tujuan Tuhan dalam hidup kita? Karena orang yang tidak tahu tujuan Tuhan dalam hidupnya, mereka akan satu, hidup secara sembarangan. Yang kedua, mereka akan memberi nilai secara keliru pada satu hal. Salah memberi nilai. Hal-hal yang seharusnya tidak berharga diberi nilai berharga. Hal-hal yang seharusnya penting dianggap tidak penting. Yang ketiga, orang yang enggak tahu jelas tujuan hidupnya, tujuan Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga, akan meletakkan kepuasan mereka pada hal-hal yang keliru atau tidak benar di hadapan Tuhan. Mari kita kembali, mumpung masih awal-awal tahun, kita set ulang tujuan hidup kita, tujuan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita align kembali. Mari kita dengarkan suara Tuhan lagi. Mungkin ada perlu hal yang perlu di-adjust lagi di dalam tahun ini. Mungkin ada hal yang perlu kita setting ulang lagi dalam tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saya tahu tentu kita semua punya tujuan secara pribadi dalam hubungan, dalam bisnis, dalam studi. Tentu itu hal-hal yang harus tetap kita lakukan. Tapi misi Tuhan dalam hidup kita itu juga tetap harus kita lakukan. Mari kita renungkan kembali hal ini agar saat kita menemukan dan menghidupi tujuan Tuhan dalam hidup kita, kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan dan kita bisa hidup memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah hidup kami ini terus memuliakan Tuhan. Biarlah tujuan-tujuan hidup kami ini juga selaras dengan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami hidup bukan untuk kami sendiri, bukan untuk tujuan-tujuan kami sendiri yang seringkali kami keliru dalam hal itu. Berikan kami hikmat Tuhan untuk memberi nilai yang benar
dalam hidup kita, dalam hidup kami semuanya. Agar kami tidak salah menempatkan kepuasan hidup untuk tujuan-tujuan yang lain yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tuntunlah kami dan biarlah kami punya roh yang selalu taat untuk selalu mau menurut akan Tuhan, mau sesuai hidup, sesuai dengan jalan dan rencana-rencana Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau rendah hati karena kami tahu rencana kami manusia itu kami nggak ngerti apa jalan di depan kami, tapi rencana Tuhan Engkau yang mengerti jalan di depan kami. 2024 kami nggak tahu yang terjadi di depan, bahkan bulan depan apa yang kami terjadi kami nggak tahu. Tapi Engkau tahu sebelumnya. Karena itu kami pasrah, kami menurut dan kami taat akan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kalau ku hidup bagi hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama-sama katakan, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.